Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, sangat sering Buya mendapatkan pengaduan dari ibu-ibu yang ditinggalkan oleh suaminya. Tiba-tiba suaminya menghilang. Kemudian ibu-ibu tersebut mengadu, "Buya, ini gimana anak saya? Tidak ada yang mengurus untuk keperluan sehari-harinya, pendidikan dan sebagainya." Bukan begitu saja, Buya pernah memberikan tugas kepada para santri untuk menyelidiki anak-anak jalanan, terutama yang di perempatan. Rata-rata mereka tidak mempunyai ayah. Bukan pengertian hasil perzinahan, karena anak yang tidak mempunyai ayah itu paling tidak di berbagai negara terbagi dua. Yang pertama hasil perzinahan, yang kedua memang menikah secara syah, ijab kabul, ada saksi, ada wali dan sebagainya. Tetapi dalam waktu yang tidak lama, baik itu sebelum mempunyai anak ataupun setelah mempunyai anak, sang suami menghilang begitu saja. Ini satu kasus yang tidak boleh dibiarkan oleh siapapun. Dalam hal ini seorang ulama mempunyai tugas memberi nasihat bagaimana pernikahan, baik persiapannya, keberlangsungannya, dan pada saat berumah tangga. Itu tugas seorang ulama, memberi nasihat tentu, memberikan dalil-dalil berkenaan bagaimana syarat atau istilahnya itu trik-trik kaifiat agar pernikahan kita ini betul-betul melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Adapun pihak pemerintah, tolong ini Buya menyampaikan kepada saudara-saudara, para bapak ibu sebagai pemerintah atau penguasa di berbagai negara. Kasus ini adalah kasus kejahatan. Sebagaimana kasus pencurian, dicari orangnya. Termasuk orang yang dicari. Sampai dapat, karena dia sudah berbuat kejahatan. Jangan dibiarkan begitu saja. Anda seorang penguasa, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati.
punya tugas yang luar biasa nanti di hadapan Allah. Bagaimana saudara dalam hal ini jangan menganaktirikan. Selama ini kan kasus-kasus seperti ini dianggap masalah pribadi. Negara tidak ikut campur. Itu sangat salah. Ya, keterlaluan ini. Bagaimana negara juga harus hadir. Ya, pada saat anak-anak ditelantarkan oleh ayahnya. Pada saat istrinya begitu saja dibiarkan oleh sang suami. Sedangkan yang tugas bekerja mencari nafkah itu kan seorang suami. Adapun istri tugasnya adalah di dalam rumah. Sementara dengan kasus ini mau tidak mau terpaksa sang istri harus mencari uang. Ada penghasilan untuk anaknya yang ditinggalkan begitu saja oleh sang suami. Ini kasus kejahatan. Dalam istilah agama itu kezaliman, aniaya. Tolong dibahas, bikin satu undang-undang positif agar orang-orang seperti ini mendapatkan sanksi yang berat, ya, agar tidak istilahnya itu terus-menerus kasus ini terjadi. Kasus ini begitu sangat banyak. Kalau para bapak ibu sebagai pejabat, coba didata anak-anak yang di jalanan itu, yang terlantar itu, kebanyakan ayahnya yang hilang. Ayahnya tidak ada. Tolong. Baik, Buya selaku ulama di sini mempunyai tugas untuk memberi nasihat kepada siapapun. Ya. Ya. Baik yang sudah gagal pernikahan dengan seseorang di mana orang itu sekarang menghilang, yang sampai jatuh 2 kali di tempat yang sama, tolong didengarkan nih oleh kaum wanoja, ya, para gadis ataupun juga janda, ya, agar untuk para janda jangan sampai jatuh di tempat yang sama 2 kali. Tolong didengarkan dan juga kalau bisa disebarluaskan kepada teman-teman Anda yang memang sama dengan Anda gagal dalam pernikahan ini. Juga kepada para gadis yang belum melangsungkan pernikahan, tolong nasihat Buya ini didengarkan agar Anda tidak seperti wanita-wanita lain yang sudah menjadi korban kaum laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Para pendengar dimanapun Anda berada, yang pertama Buya sampaikan berkenaan dengan hukum nikah. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, sahih. Nikah itu adalah sunnah para nabi. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnah para nabi, maka bukan umat para nabi. Jadi wajib hukum nikah itu. Wajib. Kalau wajib dia tuh harus dipersiapkan dengan baik. Wajib itu dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak itu mendapatkan dosa. Karena kalau ada orang punya prinsip tidak usah nikah, dia tidak bertanggung jawab untuk melangsungkan secara syariat hakikatnya Allah. Bagaimana melangsungkan kehidupan di dunia ini? Kalau tidak ada yang mau menikah, maka tidak akan ada turunan. Musnahlah bangsa manusia ini. Ini jadi dosa keseluruhan. Ya. Nah, maka untuk itu nikah ini menjadi wajib. Kalau kita tidak mau menikah, bukan umat para nabi. Ya. Nah, ini yang pertama Buya sampaikan. Mesti pernikahan itu disiapkan dengan baik. Yang kedua, tugas orang tua. Wankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum wa iyakunu fuqara'a liya yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas karunia-Nya, alim dan maha mengetahui. Maha luas karunia-Nya bagi orang-orang yang memperjuangkan untuk menikah. Kemudian alim maha mengetahui siapa dalam hal ini yang tidak semangat untuk melangsungkan pernikahan yang merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Ini tertanda dalam Al-Quran surat Nur ayat ke-32. Bagaimana orang tua harus menikahkan anak-anaknya. Ya, tentu disyaratkan juga wasolihin, harus soleh sebelum menikah itu.
Laki-laki harus soleh, perempuan harus soleha. Dibina dulu bagaimana nanti berumah tangga. Dibina dulu tentang niat nikah. Dikasih nasihat dulu tentang persiapan nikah. Itu selalu disampaikan dengan baik dan benar. Yang pada ujung-ujungnya baik laki-laki, pemuda laki-laki ataupun para pemudi, dalam hal ini mereka semangat untuk melangsungkan pernikahan karena sudah mendapatkan nasihat yang baik dari kedua orang tuanya. Jangan ditakut-takuti. Pernikahan itu biasa, hal yang lumrah, jalani. Tapi memang persiapannya harus matang. Itu tugas semua pihak. Berikutnya, memang Buya sering menyampaikan bahwa nikah muda itu bagus, baik. Kemudian ta'arufan cuma sementara saja, itu lebih baik daripada lama. Kemudian jangan berpikir tentang pekerjaan, punya pekerjaan atau tidak. Itu tidak jadi masalah. Yang penting kedua belah pihak soleh. Soleh itu yang paling penting. Namun bukan berarti juga diartikan oleh masyarakat luas pendapat Buya ini tergesa-gesa. Tidak boleh kita tergesa-gesa. Baginda Rasul bersabda, at-ta'anni minallohi wal ajalatu minasyaiton. Hadis riwayat Baihaqi. Sifat tenang itu sifat Allah, dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa itu dari pengaruh buruknya godaan syaitan, laknatullah. Jadi tidak boleh tergesa-gesa. Harus tahan, tenang. Meskipun usia muda kita menikah, ta'arufan cuma sebentar, tapi ketenangan ini menjadi pokok, syarat utama. Apalagi kalau kita perhatikan berkenaan dengan baiknya menikah itu supaya kita tidak tertipu, ya. Apa sabda baginda Rasul? Tunkihul mar'atu li arba'in, ya, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fazbar bidaditin, ya, fazbar bidaditin, ya, bidatidin maksudnya. Fazbar, ya, bidatidin, talibak atau talibat, ya dak. Tungkihul mar'atu, jadi ditikah seseorang itu li arba'in karena 4 perkara. Yang pertama lima liha, karena hartanya. Yang kedua wali hasabiha, karena turunannya. Yang ketiga disebutkan itu wali jamaliha, karena ketampanannya atau kecantikannya. Dan keempat wali diniha, karena agamanya. Fazbar bidatidin, pilihlah yang mempunyai agama. Taribat yadak, maka kamu, ya, akan selamat atau kamu akan beruntung. Ya. Jadi sebelum terjadi berlangsungnya ijab kabul, Anda seorang perempuan mesti menyelidiki dulu, kayakah calon kita ini? Kaya tidak ya? Karena harus dilihat dulu kekayaannya. Penting kekayaan calon suami bagi seorang akhwat, seorang perempuan. Mendapatkan yang kaya lebih bagus daripada mendapatkan yang miskin. Itu anjuran baginda Rasul. Wali hasabiha, dan juga lihat turunannya. Turunan kiaikah dia? Turunan pejabatkah? Pejabat yang solehkah dia? Atau justru turunan orang-orang yang jahat, turunan orang-orang yang tidak jelas, ya. Kemudian wali jamaliha, kalau ini menyangkut tentang ketampanan atau kecantikan, ya sudah jelas itu, karena kita mungkin tertarik dengan dia karena memang diantaranya tampannya, gagahnya. Tetapi kan tidak cukup. Kemudian bagi Rasul menyampaikan wali diniha, ditikah karena agamanya. Fazbar bidatidin, pilihlah agamanya, pilihlah faktor agamanya. Adinul Islam maksudnya, ya, adinul Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, agama Islam.
liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Disambung dengan inadina indawal Islam, disambung dengan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jangan pernah kalian tertarik dengan orang-orang yang berbeda agama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Apalagi perempuan memilih laki-laki non-muslim, haram itu hukumnya. Nah, keempat faktor ini mungkin baru satu faktor yang Anda tahu tentang kegantengannya. Tapi kan Anda tidak tahu kekayaan calon Anda itu. Tidak tahu orang tua calon Anda itu. Tidak tahu bagaimana agamanya. Lakukanlah silaturahmi dari keluarga laki perempuan ke keluarga laki-laki. Lakukan. Jangan bucin, cinta buta. Karena Anda itu nanti, ya, pada saat Anda menikah dengan seseorang, maka si laki-laki tersebut menjadi anggota keluarga besar Anda. Akan bergaul, melihat bagaimana pergaulannya, melihat tata keramanya, akhlaknya, dilihat oleh orang tua Anda, ayah Anda, ibu Anda, nenek Anda, kakek Anda, paman Anda, uwa Anda, bibi Anda, kakak Anda, adik Anda, sepupu Anda, itu semuanya akan melihat itu. Jangan sampai datangnya laki-laki asing itu karena mentang-mentang kita bucin, cinta buta, akan merusak suasana lahir batin keluarga besar Anda. Ini sangat berbahaya kalau Anda tergesa-gesa. Ya. Dan keluarga itu kan, kita berumah tangga itu untuk menjadikan kita sakinah mawaddah warahmah. Kita asalnya tidak tenang menjadi tenang, asalnya tidak terlindungi menjadi merasa terlindungi, asalnya tidak ada yang merasa kasih sayang tapi kita merasa dikasih sayangi, asalnya merasa tidak terjaga menjadi terjaga, asalnya susah payah kita untuk makan gimana sehari-hari, tapi dengan kita sudah bersuami untuk makan bisa ada jaminan hakikat dari Allah, syariat dari sang suami yang kita cintai dan dia mencintai kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita berumah tangga itu untuk sakinah mawaddah warahmah. Menjadikan turunan kita menjadi penyejuk mata kita. Kita menjadi pimpinan orang-orang yang takwa karena anak-anak kita para soleh dan orang-orang takwa. Tertera itu dalam surat Al-Furqan, ya, ayat ke-74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan dikira rumah tangga itu artinya begitu sepele. Meskipun kita istilahnya serba cepat, tetapi tenang, tidak tergesa-gesa. Terlebih lagi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233, begitu jelas kita berumah tangga itu bukan hanya memikirkan cinta kita kepada dia, egonya kita kepada dia, tetapi tidak berpikir nanti gimana anak-anak kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Begitu disampaikan. Liman arada ayyutimma radha'a wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sampai diterangkan oleh Allah tugas seorang ibu menyusui anaknya dan lain sebagainya, mengurus seorang ayah mencarikan uang nafkah untuk pakaian anaknya, makanan anaknya, sampai sejauh itu. Ya. Jangan tergesa-gesa, selidiki dulu. Gimana Bu ya ingin melihat kaya tidaknya, datang. Oh ternyata alhamdulillah rumahnya juga besar, halamannya juga besar. Ya. Dia juga bekerja, istilahnya itu punya gaji yang cukup besar. Ayahnya orang berada. Lihat juga bagaimana keturunannya, lihat bibi-bibinya, uwa-uwanya, baik dia akhlaknya. Kakak adiknya pada saat kita bersilaturahmi, bagaimana dia menghidmat kita, memperlakukan kita di keluarga besarnya. Berkumpullah mereka tidak, atau hanya dia sendiri pas ke sana, atau cuma dengan ibunya saja atau ayahnya saja.
atau kakaknya saja atau adiknya saja. Ditambah lagi dengan yang terakhir, walidiniha, agamanya. Gimana Buya cara melihat agamanya? Lihat letak rumahnya dekat masjid tidak. Kalau rumahnya dekat masjid, pasti insya Allah paling tidak dia sudah biasa mendengarkan kumandang azan. Mau dia dekat dengan masjid. Lihat di rumahnya, ada enggak bacaan-bacaan Al-Quran kaligrafi Arab? Ada enggak Al-Quran di dalamnya? Ada enggak sejadah? Gimana ada kakaknya yang perempuan pakai jilbab tidak? Ibunya gimana jilbabnya? Itu melihat agama. Penting ini Buya sampaikan. Penting. Waduh jangan Buya, jauh calon saya. Itu resiko. Itu resiko. Kenapa Anda memilih orang yang jauh? Berbicara tentang calon suami kita atau siapapun calon istri kita. Itu dianjurkan oleh baginda Rasul bernikah itu dengan orang yang jauh. Baik jauh letak rumahnya, terutama jauh menyangkut tentang hubungan darah. Yang sampai kita menikah ya kurang baiklah dengan sepupu, dengan keluarga. Tapi dengan orang seberang, dengan merantau nggak apa-apa. Bahkan dengan orang luar negeri sekalipun. Tapi risikonya gimana Buya ongkosnya? Ya calon suami. Kalau sang suami betul-betul mencintai kita, kalau sang suami betul-betul nantinya akan serius lah, akan menjadikan rumah tangga sakinah warahmah, tentu kita berangkat dengan yang mahram. Apa dengan ayah? Atau dengan kakak yang laki-laki? Atau dengan paman berangkat ke sana berdua? Bertiga dengan calon suami? Itu harus dilakukan. Tolong. Harus dilakukan. Wajib dilakukan. Kalau tidak itu Buya ragu-ragu. Anda itu wala tulku aidikum ila tahluka. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Baqarah ayat 195. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan pernah kamu itu menjerumuskan dirimu kepada jurang kerusakan, jurang kecelakaan. Wahsinu berbuat baiklah. Tenang. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah betul sangat senang kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Tenang. Karena rumah tangga ini bukan untuk sehari. Bukan untuk seminggu, 2 minggu. Sebulan, 2 bulan. Untuk sampai kita mati. Bahkan nyambung nanti. Sebagaimana tertera dalam Quran surat Surat Ar-Ra'd ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhuluna wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kan sudah jelas. Kita berkumpul lagi dengan istri kita. Berkumpul lagi dengan suami kita di dunia, nanti di akhirat menjadi surga. Istriku adalah bidadariku, itu betul-betul. Suamiku adalah bidadaraku, itu betul-betul. Nyata. Hati-hati. Jangan terburu-buru. Ya. Ada cerita yang perlu Buya sampaikan. Ada seorang wanita yang betul-betul bucin, cinta buta kepada seorang laki-laki. Datanglah ke rumahnya si laki-laki itu. Bertemu dengan orang tua, ayah dan ibu si perempuan itu, si gadis itu. Anehnya juga si ibu dan si ayahnya begitu tergesa-gesa menikahkan anaknya. Ya karena melihat si pemuda itu kerja di luar negeri, gajinya besar. Dan pada saat pacaran, ya dibiarkan pacaran. Salahnya itu kan beda pacaran dengan taruhan, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Dibiarkan bebas begitu saja. Ini kesalahannya. Banyak nasi dan sebagainya. Cerita singkatnya, nikahlah tanpa ada silaturahmi. Orang mana dia? Konon katanya dia itu orang di luar Pulau Jawa. Ini di Indonesia terjadinya. Tidak dilakukan itu silaturahmi, percaya saja. Apa yang terjadi? Satu hari, sudah beberapa bulan, belum 1 tahun. Nelpon dari luar negeri si suaminya. Neng bilang ke bapak, ke mama, itu yang kasih semuanya utang mama dan bapak. Kaget itu kan ayahnya. Ayah si gadis itu atau mertua si pemuda itu. Semuanya hitung, itu utang bukan ngasih. Jadi pikiranlah,
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si bapak itu meninggal dunia gara-gara terpikirkan itu semua, tertekan oleh sang menantu. Ini kisah nyata ini. Banyak yang konsultasi kepada Buya. Buya selalu konsultan mengenai tentang kerumah tanggaan, fikih atau masalah waris dan sebagainya. Termasuk juga menjadi konsultan di perusahaan-perusahaan menyangkut tentang SDM, marketing dan finance. Para pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya belum sampai di sana ceritanya. Oleh karena ayahnya tidak bayar, bahkan meninggal, si suami itu marah-marah pas datang ke Indonesia. Kemudian si istrinya itu disiksa. Datanglah kakak si istri, si perempuan itu melihat adiknya disiksa oleh suaminya. Ya istrinya itu kan kaget, sehingga jantungnya bergetar. Cepat pula mau lapor ke ibunya tadinya, baru datang juga ke ibunya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kakak si perempuan itu juga meninggal dunia. Ya, sudah 2 korban itu. Ini kisah nyata. Tidak sampai di sana. Ibunya berpikir, ibu si gadis itu, suaminya sudah meninggal, anak laki-lakinya sudah meninggal. Sekarang masih terus marah-marah ke si ibunya itu atau ke mertua perempuannya. Astagfirullahaladzim. Sampai begitu kalau kita tergesa-gesa. Tenang. Yang dimaksud adalah Buya nikah muda. Kemudian juga istilahnya itu taruhannya sebentar. Tapi silaturahmi kedua belah pihak itu harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai kita ini celaka. Ya. Nah, ini Buya sampaikan. Mungkin saudara-saudara ada yang mendengar juga ceramah Buya. Yang dimaksud oleh Buya, Anda itu seorang suami yang meninggalkan istri Anda. Seorang suami yang meninggalkan anak-anak Anda, seorang bapak berarti meninggalkan anak. Ingat saudara, hidup saudara tidak di dunia ini saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Saudara akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara akan bertemu dengan namanya ajal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya berasal dari Allah dan akan pulang kepada Allah. Ada alam akhirat saudara, bukan alam dunia ini. Dengan adanya alam akhirat, itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat saudara, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakum fi sahrah. Fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Shadaqallahul latif. Sesungguhnya perbuatan kita sekecil apapun, sekecil biji sawi sekalipun, kemudian saudara sembunyikan di batu yang begitu sangat tersembunyi, atau di awang-awang, atau di bumi yang luas ini, ya'ti bihallah. Itu semuanya akan didatangkan oleh Allah kepada saudara. Akan diperlihatkan oleh Allah kepada saudara. Divideokan. Karena kulit kita ini menjadi saksi nanti di akhirat. Sadar saudara. Cepatlah pulang. Tidak ada rasa malu. Tidak ada istilahnya itu lambat. Tidak ada. Tobat nasuha. Orang tidak ada yang sempurna. Pulanglah. Bertanggung jawablah. Terlebih lagi baginda Rasul menjelaskan lebih jauh tentang orang-orang yang muflis nanti di akhirat. Orang-orang yang bangkrut. Baginda Rasul menyampaikan saat itu orang berbangga-bangga dengan istilahnya ibadah sholatnya, haji, ibadah saumnya, bahkan umroh berkali-kali, bahkan haji, zakat juga. Tapi akhirnya orang itu masuk ke neraka jahanam. Khalidina fiha selama-lamanya. Siapa gerangan orang yang bangkrut? Kenapa dikatakan bangkrut? Amal soleh dia dikasihkan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya. Barangnya dicuri, dihianati, dibohongi, dibenci. Pernah dia menyakiti orang. Apalagi dia meninggalkan anak yang harusnya saudara kasih nafkah. Pakaiannya, makanannya, minumannya, pendidikannya.
Sang istri harusnya saudara kasih sayangi, tapi dibiarkan. Dan kalau sudah habis nanti amal soleh saudara, amal buruk yang saudara sakiti, amal buruk dari orang-orang yang Anda sakiti, zolimi, itu akan dikasihkan kepada Anda. Wattaqi, siapa itu? Wattaqil mazlumi, ya. Harus hati-hati, ya. Wattaqi dakwatal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Berhati-hatilah saudara dengan doa orang-orang yang zalimi, dakwatal mazlumi, istri saudara yang didolimi, anak-anak saudara yang dizalimi, dakwatal mazlumi, doa orang-orang yang dianiaya, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya antara dia yang dizalimi dan antara orang dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada ijabah doa. Ingat saudara, ya. Kemudian kepada janda-janda yang sudah ditinggalkan ataupun status yang belum janda karena belum ada ikrar talak, ya, meskipun itu nanti bisa diajukan kepada departemen di negaranya masing-masing, diadakan semacam musyawarah bagaimana statusnya nanti. Sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang, ya, yang beriman, meminta tolonglah kepada Allah dengan sholat dan doa. Dengan istilahnya itu dengan sholat, dengan sabar dan sholat. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya. Terus berdoa kepada Allah untuk mendapatkan sang suami yang lebih soleh. Hati-hati jangan sampai dua kali kita jatuh di tempat yang sama. Ya, minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dimohon juga oleh Buya minta pertanggungjawaban dari pemerintah tentang hukum di negara saudara masing-masing. Jangan sampai saudara dibiarkan saja begitu saja. Para pencuri dicari, pembegal dicari. Ini juga sama, orang-orang seperti ini ke depannya harus ada undang-undang, harus dicari sampai ketemu sehingga jelas statusnya, apakah bercerai atau tidak dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara dimanapun Anda berada, terutama bagi, ya, ibu-ibu yang ditinggalkan begitu saja. Harus sabar, ya, meminta pertolongan kepada Allah, dan mudahan diganti nanti dengan sang suami yang lebih baik, yang soleh, ya. Kemudian bagi para gadis yang belum melangsungkan pernikahan, nasihat dari Buya tadi harus betul-betul diperhatikan. Buya sampaikan, Ananda, baik pemuda atau pemudi, ya, Ananda tidak boleh pacaran. Yang boleh adalah ta'arufan, ya, dibimbing oleh orang tua Ananda masing-masing. Pada saat berangkat bersama-sama rame-rame, tidak ada berdua-berdua. Kalau bertiganya adalah setan, iblis, laknatullah. Celaka Anda. Kalau Anda ingin selamat rumah tangga Anda, sakinah, mawaddah, warahmah, barokah rezekinya, panjang usianya, dan ahli ibadah, anak-anak kita soleh dan soleha, harus diawali dengan mencari jodoh yang baik. Tidak asal status menikah gara-gara faktor usia yang sudah cukup tinggi, apalagi perempuan. Lakukan dengan soleh. Ini Buya berandai-andai, seandainya ada seorang gadis, ya, yang susah cari suami yang soleh. Usia kita sudah berada misalkan di atas, ambillah 30 misalnya. Gimana? Tapi dengan kesabaran juga Allah ngasih ujian. Rata-rata laki-laki ingin bebas bergaul. Seandainya, maaf Buya sampaikan, maaf 1000 kali maaf, Anda menjadi perawan tua sampai pulang kepada Allah tidak pernah menikah, karena memang situasi kondisi yang tidak jelas berkenaan dengan keagamaan mereka, maka Allah akan menyediakan, mempersiapkan,
mempertemukan Anda dengan bidadari di surga Jannatul Na'im. Begitu juga saudara, ya para pemuda yang taat beragama, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang zaman sekarang katanya banyak, ya bukan katanya lagi, sudah menjadi rahasia umum, banyak perempuan yang nakal. Ya, para gadis sudah pada merokok, pergaulan susahnya. Kita selaku pemuda yang taat, jebolan dari pesantren, tidak mau pacaran, tetapi tidak ada teman-teman yang mau diajak ta'arufan seperti itu. Seandainya kita berandai-andai, mudah-mudahan tidak begitu. Saudara sampai pemuda tua, sampai pulang kepada Allah masih menyendiri, bukan karena tidak mau menikah, tetapi memang tidak dipertemukan dengan orang-orang yang mau dengan cara secara Islami. Pulang kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan bagi saudara bidadari-bidadari yang luar biasa cantiknya, yang luar biasa sucinya. Ini gue perlu sampaikan. Jangan sampai kita menjual agama demi dunia, menjual keaturan-aturan ketentuan agama demi status pernikahan. Kita tergesa-gesa dan lain sebagainya, yang akhirnya kita salahkan. Ya, demikian nasihat dari Buya. Tolong kepada siapapun yang mendengarkan ceramah ini, tolong disebarluaskan. Mandala ala khairin falahu mislu ajri faili. Terutama kepada orang-orang yang mau menikah. Kedua, kepada ibu-ibu yang sudah gagal pernikahannya, tidak boleh putus asa. Karena putus asa itu sifat orang-orang kafir. Kita seorang muslim harus selalu kita sabar menghadapi ujian. Wasbir ala ma asobat. Inna dzalika min azmil umur. Karena kesabaran itu sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.